Para penghuni langit pun bertanya, liman hadhihi raihah al-khabithah? Dari mana datangnya bau yang menyengat ini? Dari mana datangnya bau busuk yang menyengat ini? Min fulan ibnu fulan, dari fulan ibn fulan. Disebutkan nama yang paling jelek ketika dia. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil azim, al-jawadul barrur rahim, khalaqa kulla syai'in faqaddarah, wa anzala asy-syar'a fayassarah. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. إخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terima kasih kepada Ustadzuna Ustadz Yamin yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit berbagi ilmu, untuk sedikit menyampaikan hal-hal yang sebenarnya tidak banyak saya miliki, namun mimba bitadzkir, dalam rangka kita saling mengingatkan, karena saling mengingatkan adalah syiar dari agama Islam. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin. Puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu yang berkah insyaallah. Karena dengan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk dapat merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Karena dengan karunia-Nya pula hingga detik ini kita masih bisa bermunajat kepada Allah, kita masih bisa menikmati indahnya membaca Al-Quran, kita masih bisa beribadah dengan tenang di negara Indonesia yang kita cintai ini, di mana di beberapa negara kita tahu, kita melihat di berita-berita ada yang kampung halamannya diserang oleh negara lain, ada yang untuk ingin sholat saja harus mengalami ketakutan akan rudal, peluru, ledakan-ledakan di sekitarnya. Bahkan ada saudara-saudara kita muslim di luar sana yang untuk berbuka puasa saja tidak tahu berbuka untuk apa. Alhamdulillah kita di Masjid Baitus Salam ini tidak hanya berbuka puasa, bahkan sahur pun ono sing nyiapke. Bagi yang iktikaf di grup Masya Allah wis ribut tanggal 21 sama sing pak iktikaf, ayo ono sing pak nggawa opor, ono sing pak nggawa apa macam-macam, Masya Allah. Ini adalah nikmat yang perlu kita bersama-sama syukuri. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Bapak dan Ibu yang hadirin dan hadirat majelis kuliah subuh PCM Wiradesa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tidaklah lama.
Sebuah athar mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan adalah orang yang asing, orang dari luar kota misalnya, atau dari luar negara yang singgah di suatu negara yang pada akhirnya pun akan pergi. Itulah kehidupan di dunia. Kehidupan sebenarnya untuk kita kaum muslimin adalah nanti ketika kita sudah melewati kematian. Kehidupan yang abadi bagi setiap insan, setiap yang bernyawa adalah nanti ketika sudah ajal menjemput kita. Lidzalika yuqal ad-dunya darul amal. Maka dikatakan bahwasannya dunia yang kita singgah kali ini adalah dunia untuk beramal, dunia untuk mengumpulkan bekal, dunia untuk menabung. Untuk kapan? Wa innal akhirata hiya darul jaza. Karena akhirat adalah tempat di mana kita akan dibalas nanti. Kehidupan setelah kematian, kita semua beriman bahwasanya rukun iman ada berapa Pak Bu? 6. Insya Allah semua kita hafal rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada apa? Yang ketiga kepada kitab-kitabnya dulu, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari akhirat, iman kepada hari kiamat. Suatu hari nanti dunia yang kita tinggali akan hilang. Suatu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Suatu hari nanti kita akan dibawa dari dunia yang sekarang kita tinggal di atasnya menuju ke tempat yang sangat sempit, sekitar 3 lengan, 1 meter kali 3 meter, yaitu di liang lahat sendirian. Kematian sebuah hal yang pasti akan datang. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap orang yang bernyawa, jin, manusia, hewan, pasti akan dha'iqatul maut, pasti akan merasakan apa yang namanya mati. Pasti akan merasakan bagaimana rasanya kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ajal kita. Kapan? Sekarang? Tidak. Waktu kita lahir? Tidak. Sebelum kita lahir? Iya, sebelum kita lahir. Bahkan jauh sebelum diciptakan langit dan bumi, ketika hanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan al-qalam, pena, pulpen, Allah sudah menetapkan ajal kita. Kapan kita akan meninggal? Di mana? Di mana kita meninggal? Bagaimana? Bahkan bagaimana kita akan meninggal sudah Allah tetapkan di awal penciptaan langit dan bumi. Setelah Allah menetapkan kapan, di mana dan bagaimana kita nantinya akan menemui ajal kita, ada yang ajalnya Masya Allah di atas kasur, ada yang ajalnya nanti sudah tua di mobil misalnya, ada yang ajalnya masih muda umur 25 tahun karena tabrakan mobil misalnya, ada yang ajalnya cuman kesandung ketika selesai dari masjid, ada yang ajalnya ketika sedang sujud melaksanakan sholat, ada yang ajalnya ketika sedang enak-enak membaca Al-Quran. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fil lauhil mahfud.
di buku catatan yang Allah miliki di Al-Lauh Al-Mahfud, di Lauhul Mahfud. Kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian ketika kita berada di kandungan-kandungan kita, malaikat mencatat ajal tersebut ke dalam diri kita masing-masing. Bikat birizkihi, ditulis untuk kita jatah dari rizki kita. Wa ajalihi, jatah dari kehidupan kita, umur kita. Wa syaqiyun aw sa'id, apakah nanti di dunia atau di akhirat dia akan mengalami kebahagiaan atau akan mengalami kesedihan. Semua yang tercatat di Lauhul Mahfud kemudian dibagikan kepada para makhluknya ketika kita sedang berada di kandungan ibu-ibu kita. Inilah kematian. Fase pertama yang akan kita lalui, dan judulnya tadi kan kehidupan setelah kematian. Setelah kita meninggal dunia, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, yang kita akan singgah pertama adalah alam kubur. Atau kalau dalam bahasa Arabnya atau bahasa yang tren, alam barzakh. Alam kubur. Semua berawal ketika ajal kita telah tiba. Ketika itu diceritakan dalam sebuah hadis, bagi orang-orang yang mukmin akan didatangi oleh para malaikat yang sangat banyak. Disebutkan dalam sebuah riwayat maddal basar, saking banyaknya sampai ke ujung tempat kita tidak bisa melihat ujung dari malaikat tersebut. Bidul wujuh, malaikat-malaikat tersebut memiliki wajah-wajah yang putih berseri, indah untuk dipandang. Kemudian berkatalah malakul maut, berkatalah malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang suci, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kita pulang kepada Tuhanmu, ayo kita pulang kepada penciptamu, ayo kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dicabutlah nyawa seorang mukmin tersebut dengan sangat lembut. Lembut, Masya Allah. Didatangkan kafan yang putih. Kafan tersebut wangi. Di dalam riwayat disebutkan wanginya hingga bisa menyelimuti seisi bumi. Kemudian dikafanilah oleh para malaikat. Kemudian diangkat ruh kita ke atas. Seketika itu pula para ahli langit bertanya, liman hadhihi raihatit thayyibah, dari mana datangnya wangi, bau yang wangi ini? Kemudian disebutkan dari fulan ibnu fulan, disebutkan nama yang paling indah ketika dia di dunia. Ini untuk seorang mukmin. Dibukakan pintu langit dunia, pintu langit kedua, hingga sampai ke pintu langit ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, catatlah, tempatkan beliau, tempatkan ruh yang suci ini ke dalam Illiyin. Ke dalam Illiyin adalah tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikembalikan ke dunia, dikembalikanlah ke alam kubur. Sampai di alam kubur ditanya kepada para malaikat, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Iki kisi-kisi dari soal kubur. Tapi yang menjawab adalah bukan otak kita. Yang menjawab bukan lisan kita. Yang menjawab adalah nanti amal soleh yang kita lakukan di dunia. Ketika berhasil menjawab, maka datanglah sosok seseorang menemaninya selama di alam kubur.
Orang mukmin, kita sekarang jarang bicara tentang orang mukmin ya. Seorang yang mukmin didatangi oleh orang yang masya Allah putih, berseri, enak dipandang. Maka kemudian seorang mukmin ini bertanya kepadanya, siapa engkau? Kowe sopo? Kok moro-moro teko ning kuburanku? Ana amalukas soleh. Saya adalah amal solehmu ketika engkau di dunia. Kemudian dibukakan pemandangan-pemandangan tentang surga. Dilihatkan bagaimana pintu surga, dibukakan pintu surga kepadanya hingga dia melihat nikmat-nikmat yang ada di dalam surga itu. Sampai seorang mukmin ini berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, aqimis sa'ah." Ya Allah, segerakanlah kiamat sehingga aku bisa masuk ke dalam surga tersebut. Ya Allah, percepatlah terjadinya kiamat sehingga aku bisa segera masuk ke dalam nikmat-nikmat yang sudah Engkau siapkan untukku ya Allah. Ini adalah ketika orangnya orang mukmin. Yang enggak mukmin gimana? Ketika ajal telah menemui orang yang kafir, datanglah para malaikat, sudul wujuh, wajah-wajah mereka hitam, tidak enak dipandang, maddal basar, sampai tidak tahu berapa banyak malaikat yang datang. Hingga datanglah seorang malakul maut, malaikat maut, kemudian mencabut nyawanya dengan keras seperti besi yang panas yang ditempelkan ke dalam kain wol, terus dicabut, ngelotok kabeh, sakit, sangat sakit, dicabut dengan kasar. Kemudian didatangkan kafan. Kalau orang mukmin tadi kafannya putih, masya Allah wangi. Ini ndak, kafannya kotor, kafannya bau sehingga baunya dapat menyelimuti bumi. Dikafani oleh para malaikat, diangkat ke atas langit. Para ahli, para penghuni langit pun bertanya, liman hadhihi raiha al-khabithah? Dari mana datangnya bau yang menyengat ini? Dari mana datangnya bau busuk yang menyengat ini? Min fulan ibnu fulan, dari fulan ibn fulan. Disebutkan nama yang paling jelek ketika dia di dunia. Dari fulan sang pencuri, dari fulan sang penghibah, dari fulan sang orang-orang yang suka adu domba, dari fulan bla 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 dan lain sebagainya. Langit pun tidak menerima. Langit tidak menerima. Dilemparkan kembali ke dunia, ke alam kubur. Di alam kubur ditanya oleh malaikat, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? La adri. Apa siapa Tuhanku? Saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna faqultuhu. Dahulu kala manusia pernah menyebutkan sesuatu, maka aku menyebutkan apa yang mereka sebutkan. Wa madinuk? Apa agamamu? La adri. Saya tidak tahu. Dahulu saya mendengar para manusia mengatakan tentang hal ini, kemudian aku ikut-ikut mengatakannya. Siapa nabimu? Dengan jawaban yang sama, saya tidak tahu. Dahulu manusia pernah mengatakan sesuatu dan saya pun ikut-ikut mengatakan hal tersebut. Kemudian didatangkan oleh para malaikat. Didatangkah sosok teman, sudul wujuh, wajahnya hitam, bengis, tidak enak untuk dilihat. Siapa engkau? Sopo kowe kok teko ning kuburanku? Ana amalukal khabith. Aku adalah amal perbuatanmu yang buruk ketika di dunia. Maka dibukakanlah pintu neraka, dilihatkan azab-azab yang ada di dalamnya, sehingga orang yang kafir ini berkata kepada Allah Subhanahu, ya Rabb, la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan engkau jadikan kiamat. Janganlah engkau jadikan kiamat secepatnya, atau bahkan jangan sampai ada hari kiamat sehingga engkau tidak disiksa nanti di nerakamu ya. Ya Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini hanyalah
satu fase dari kehidupan kita setelah kematian. Di alam kubur nanti entah kita wal'iyadzubillah mendapatkan siksa di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari siksa kubur. Ataukah kita akan mendapatkan nikmat nanti di alam kubur sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam kubur kita sebagai alam kubur yang nikmat. Allahumma amin. Maka kita nanti harus introspeksi diri. Bagaimana nyawa kita ingin dicabut? Apakah ringan atau berat? Bagaimana nyawa kita ketika nanti kita diangkat ke langit? Apakah diterima oleh penghuni langit atau tidak? Ketika kita ditanya oleh para malaikat, apakah kita bisa menjawab atau tidak? Ketika datang sosok teman nanti di alam kubur kita, apakah teman kita enak dipandang? Ataukah justru teman kita yang menakut-nakuti kita nanti di hari di mana kita telah meninggal. Ketika seseorang sudah berada di alam kubur, dia akan menunggu hingga terjadi hari kiamat. Berapa tahun? 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, mungkin lebih. Kehidupan di dunia kita hanya berapa tahun? Maksimal 65, 63, 65. Ada yang sampai 70, Masya Allah. Ada yang sampai 80. Dan sedikit yang mencapai angka 90 atau 100. Nanti kita menunggu di alam kubur. Setelah alam kubur, sekian lama terjadilah hari kiamat. Ini kita cerita aja Pak Bu, kehidupan setelah kematian. Terjadilah hari kiamat. Pada hari kiamat, dan hal-hal yang sering kita dengar dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia berterbangan sebagaimana laron. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan pada hari itu gunung-gunung, di sini nggak ada gunung ya. Ada terlihat misalnya kalau pagi-pagi Gunung Slamet, gede nih Gunung Slamet, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, Gunung Ungaran yang sering kita lihat besar. Yauma idzin, pada hari tersebut, kal ihnil manfus, seperti bulu yang ditiup oleh angin. Dalam surat Al-Hajj disebutkan, yauma tad'u kullu murdi'atin amma arda'at. Saking ngerinya hari tersebut, hari di mana seorang yang sedang menyusui bayinya dilemparkan bayinya, saking ngerinya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan seseorang yang sedang hamil seketika langsung melahirkan. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara, dan engkau melihat orang-orang seakan-akan mabok, seakan-akan habis minum khamr, padahal mereka sedang tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi hanya adab Allah Subhanahu wa taala yang paling pedih. Ketika terjadi hari kiamat, semua yang bernyawa akan meninggal. Kullu syai'in halikun illa wajha. Semua yang bernyawa, semua yang ada di dunia ini semuanya akan hilang. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang tidak hilang. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata zat yang kekal, abadi dan tidak hilang nanti pada hari kiamat. Setelah selesai hari kiamat, setelah ditiup sangkakala yang pertama, ditiuplah sangkakala yang kedua, sehingga muncullah semua makhluk yang tadi sudah diinsulkan, yang sudah meninggal di alam kubur, yang mati ketika hari kiamat. Semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dibangkitkan
wal billah dalam keadaan sedang berbuat dosa. Ada yang dibangkitkan sedang membaca Al-Qur'an. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang dibangkitkan bagaimana dia meninggal. Semua dibangkitkan dalam keadaan bagaimana orang tersebut meninggal dunia, menemui ajalnya. Maka kita bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita husnul khatimah. Ketika semua sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia digiring menuju tempat yang sangat luas yang sering kita sebut dengan mahsyar, dengan padang mahsyar. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a, dan ditiuplah sangkakala, fajama'nahum jam'a, maka kita kumpulkan seluruh manusia, seluruh jin dan manusia, awwalahum wa akhirahum, dari awal kehidupan hingga akhir hari kiamat, dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan mahsyar. Ketika itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'taraku, maka para manusia, orang-orang pun berkeringat sesuai dengan amal perbuatan yang ada di dunia. Minhum man araqahu ilal ka'bain, sebagian ada yang keringatnya hingga mencapai mata kaki. Sebagian ada yang keringatnya sampai ke lutut. Ono sing tekan weteng, ono sing tekan dodo, ono sing sampai kepala, ono sing tenggelam karena keringatnya. Ojo dipikir piye Bu. Lah piye Pak? Apa aku besok jadi pendek? Ndak usah dipikirkan bagaimana. Ini sekarang kita sedang berbicara tentang kengerian nanti hari kiamat. Kengerian hari kiamat. Apa yang dilakukan ketika itu? Apa yang dilakukan ketika itu? Menunggu kapan akan diadakan hisab. Jadi orang langsung Pak Bu, nggak langsung tiba-tiba dikumpulkan di padang mahsyar, ayo kita mulai. Nggak. Dikumpulkan di padang mahsyar, ayo langsung kita hisab. Nggak. Nunggu dulu. Nunggu lama. Sampai seakan-akan kita berpikir ternyata kehidupan dunia itu cuman dari pagi sampai siang. Ternyata kehidupan dunia cuman dari pagi sampai siang, atau bahkan lebih parah, sa'atan min nahar, hanya 1 jam dikala siang, hanya sesaat saja. Saking suwine nunggu, saking lamanya menunggu itu proses hisab dimulai. Maka dalam kengerian tersebut para manusia berkumpul meminta kepada Adam alaihi salam, ya Adam, wahai Nabi Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya para manusia. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai hisab. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera menghisab kami. Saking lamanya nunggu para manusia datang kepada Adam. Adam tidak berani. Adnabtu dzamban, dahulu aku pernah berbuat dosa, saya tidak berani. Nabi Adam tidak berani meminta kepada Allah. Para manusia datang kepada Nuh. Nabi Nuh alaihi salam, awalul anbiya'i war rusul, rasul pertama yang ada di muka bumi. Namun Nabi Nuh juga menolak, tidak berani. Datang kepada Musa, Nabi Musa tidak berani. Datang kepada Isa, Nabi Isa juga tidak berani. Hingga datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamal anbiya'i war rusul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ana laha. Ya, ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan padaku. Dan inilah adalah doa yang sering kita panjatkan di kala setelah adzan. Apa dungane setelah adzan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah. Ini ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad kita wasilah dan keutamaan.
wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah, dan berikanlah maqam mahmud kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan maqam mahmud. Asy-syafa'atul udma, syafaat yang agung. Untuk apa? Untuk mengeluarkan, memasukkan orang-orang ke dalam surga? Enggak. Syafaat yang paling agung ini untuk mengeluarkan orang dari api neraka? Enggak. Syafaat untuk memulai proses hisab. Baru syafaat untuk memulai proses hisab untuk seluruh manusia, baik mukmin, kafir, munafik, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Syafaat, asy-syafaat al-udma. Maka ketika itu dimulailah hisab. Dibagikan catatan amal. Ada yang menerimanya dengan tangan kanan, ada yang menerimanya dengan tangan kiri, ada yang menerimanya dari belakang punggung mereka. Orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Namun yang menerima catatan amal kebaikannya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya, dia akan dihisab dengan yang sulit. Orang-orang yang baik berat timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Orang-orang yang ringan timbangan amalnya, dia akan langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Ketika prosesi hisab dimulai, yang pertama dihisab adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan begitu seterusnya, dimulai dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek hisab ini antri Pak Bu, satu per satu. Ndak kok terus kayak di bank-bank lokete akeh. Ndak, tellernya banyak iki. Tinggal milih, kowe pengen hisab teller siji, teller loro, apa teller telu, ndak. Ini di proses hisab satu per satu. Di proses hisab satu per satu, bayangkan kita sudah berapa tahun. Sekarang kalau dari Hijriyah saja sudah 1443 nih. 1443 tahun semenjak Nabi Muhammad SAW diutus. Itu nambah 13 tahun lagi ketika beliau di Mekah, karena penghitungan Hijriyah dimulai dari ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada sekitar 1400 tahun atau 14 abad. Berapa orang sing wis antri? Dan ini nanti nggak ada selak-selakan, rono sing iso nyelak-nyelak. Aku dhisik yo, anakku pak mangkat sekolah ki misalnya. Biasanya kan kok kuwi nek tuku sego megono. Iki yu anakku sing wis pas sekolah wis seragaman. Karo medake sak pore, sak kekean. Enggak ada. Nanti pada hari kiamat satu persatu menunggu giliran dipanggil di hadapan semua manusia. Neraka ketika itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang tidak lolos dalam hisab ini, yang ditimbang timbangan kebaikannya lebih berat, dia lolos, enggak masuk neraka. Bagi yang timbangan keburukannya lebih banyak, dia masuk ke api neraka. Wal a'yadu billah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar, dipanggil, datang ashtatan, satu persatu, liyurau a'malahum, untuk dilihatkan amal perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang ketika di dunia beramal sedikit
seperti biji, sekecil biji, khairan yarah, maka hal itu adalah kebaikan nanti di akhirat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Namun yang di dunia beramal sedikit pun keburukan, maka hal itu adalah keburukan juga nanti di akhirat. Selesai, misalnya seluruh manusia selesai dari prosesi pembagian catatan amal, semua orang sudah dihisap, semua orang sudah ditimbang. Setelah itu para manusia menuju ke suatu tempat untuk menuju sebelum sirat. Ini ada namanya telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada telaga. Tahu telaga sih? Telaga itu danau, semacam danau. Danau yang sangat besar milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Airnya lebih putih dari susu, lebih dingin dari es, lebih dingin dari salju, lebih manis dari madu. Setiap orang dari kaum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan meminum dari telaga tersebut. Ketika dia sudah minum, dia tidak akan haus lagi. Nanti semoga kita bisa meminum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada beberapa orang yang ketika datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diusir oleh para malaikat. Orang itu gini-gini. Maka Nabi Muhammad pun memanggil, "Qaumi, qaumi, wahai para malaikat, itu adalah kaumku, kenapa engkau usir?" Kemudian malaikat pun menjawab, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan pasca kematianmu, apa yang mereka sudah perbarui dari agamamu setelah kematianmu. Ahdatsu, apa yang sudah mereka perbuat, apa yang sudah mereka buat-buat dalam agamamu. Maka disinilah para ulama menyebutkan bahayanya bid'ah, bahayanya membuat hal-hal yang baru dalam agama. Kalau hal-hal yang baru dalam kendaraan ya ora apa-apa. Masalahnya dalam hal-hal yang baru dalam agama, Rasulullah tidak memerintahkan demikian, kita melakukan demikian dan lain sebagainya. Ketika sudah minum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para manusia pun berjalan menuju sirat, berjalan menuju jembatan sirat. Ini gambarnya sirat itu bukan seperti ini ya Pak Bu, ilustrasi KPN, nah apurannya sirat seperti ini. Ini ilustrasi judulnya. Berjalan menuju sirat, bukan belum melewati sirat, ini masih menuju ke arah sirat. Ketika para manusia berjalan menuju sirat, itu zulmah syadidah. Sebelum sampai sirat itu ada yang namanya kegelapan yang sangat pekat. Dan disinilah disebutkan orang-orang yang amal solehnya banyak, orang-orang yang sering berbuat amalan soleh, maka akan bersinar sekitar. Dia akan memancarkan sinar yang menyinari sekitarnya. Orang-orang yang tidak pernah berbuat kebaikan, sinarnya akan sangat redup sekali. Orang-orang munafik sinarnya hanya sebatas jari kuku. Sebatas jari kuku. Ini disebutkan dalam Al-Quran dan sebuah hadis. Sehingga orang-orang munafik pun ngikut karo orang-orang mukmin di belakangnya. Saking tidak ada sinar yang mereka miliki. Nanti pada hari kiamat, apa yang menyinari kita? Amal soleh kita ketika di dunia. Ketika sampai jembatan sirat, sampailah ketika itu para manusia di jembatan sirat, melangkah satu persatu. Wa im minkum illa wariduha, dan setiap dari kalian, wahai para manusia, wahai para jin dan manusia, illa wariduha, pasti akan melewati yang namanya sirat ini. Kana ala rabbika hatman maqdiya, hal tersebut sudahlah jelas ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw,
wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Pada hari kiamat yang diselamatkan adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan dudu sing wong ganteng, dudu sing wong duwite akeh, dudu sing wong anak keturunane Masya Allah ada di parlemen. Siapa yang diselamatkan oleh Allah? Orang-orang yang bertakwa. Inilah fungsi dari kita berada di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Semoga dengan setelah Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Wa nadharudz zalimina jisiyya. Dan ketika itu orang-orang yang zalim terjatuh ke dalam sirat. Jadi gambaran sirat itu adalah ada dua sisi. Di sini ada jembatan sirat. Disebutkan bahwasanya dalam jembatan tersebut lebih tajam dari pedang. Lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Lagi-lagi yang dapat menyelamatkan kita dari jembatan tersebut adalah amal soleh kita. Ketika terjatuh dari jembatan tersebut, bawahnya apa? Langsung bawahnya adalah neraka. Jadi Masya Allah, setiap ujian nanti di kehidupan setelah kematian ada ketakutan akan neraka nanti di situ. Neraka. Ada yang melewati sirat seperti kilat. Ada yang melewati sirat secepat berkendara kuda. Ada yang melewati sirat dengan berlari, ada yang melewati dengan berjalan, ada yang sampai merangkak, ada yang sampai tertatih-tatih. Tergantung amal perbuatan kita. Setelah selesai dari sirat, surga sudah di depan mata. Ngarep iki wis surga iki. Di situ disetop lagi oleh para malaikat. Disetop lagi oleh para malaikat. Ada apa? Yuqalu lahum qantarah. Di situ ada qantarah. Qantarah itu artinya adalah jembatan kecil, tapi bukan sirat. Untuk apa? Membalas perbuatan orang-orang yang pernah zalim di dunia. Dari tadi itu semuanya amal soleh semua. Orang-orang yang pernah zalim kepada orang lain, nanti pada hari kiamat akan di-stop. Ketika surga sudah ada di depan mata, di-stop, dikisos di situ. Dalam sebuah hadis disebutkan, atadruna manil muflis? Tahukah engkau wahai para sahabatku siapa orang-orang yang bangkrut? Hadis yang terkenal. Man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakat. Nanti orang tersebut datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat yang banyak, membawa pahala puasa yang banyak, membawa pahala zakat sedekah yang sangat banyak. Di dunia Masya Allah rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa Senin Kemis, rajin puasa Daud misalnya, rajin bersedekah, rajin berinfak, termasuk nasabah lazismu Masya Allah yang paling hebat. Wa ya'ti, namun hari orang tersebut datang waqad syatama hadza, dia pernah mencela orang lain. Dia pernah ngenyek karo wong liya. Wa daraba hadza, dia pernah memukul orang lain. Wa akhadha mala hadza, dia pernah memakan harta orang lain dengan tidak hak. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah orang lain. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang lain yang ia zalimi akan mendapatkan pahala dari orang yang membawa pahala banyak tersebut. Diambil, dikasih, diambil, dikasih, diambil, dikasih. Ketika pahala orang yang menzalimi ini habis, ukhidha min khotoyahu, maka diambillah dosa dari orang lain tersebut, dilimpahkan kepada orang yang zalim tersebut. Hatta ulqiya finnar, sampai pada akhirnya yang tadinya sudah melihat surga gentek mlebu lah istilahnya, ora sido, dilemparkan kembali ke tadi tempat sirat tadi, dilemparkan ke api neraka. Wal iyadu billah. Makanya nanti pada hari kiamat semua butuh, semua pasti akan butuh. Ketika itu disebutkan setiap manusia tidak kenal dengan ayah ibunya. Yauma yafirrul mar'u min akhih.
Orang kenal. Tidak kenal dengan yang dulu di dunia dia berteman, itu nggak mau tahu. Saya butuh pahala. Pahala saya diambil sama orang lain. Nah sekarang, dulu kamu pernah mendolimi saya ambil pahalamu. Terus seperti itu, muter. Karena semua orang butuh dengan pahala pada saat itu, ketimbang dilempar ke api neraka. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in, barang siapa yang pernah berbuat kezaliman kepada saudaranya, baik dalam hal kehormatan ataupun yang lainnya, fal yatahallalhu minhul yaum, maka mintalah kehalalan dari orang yang pernah antum zalimi. Ingat ya Pak Bu, di sini meminta kehalalan, bukan meminta maaf. Ini yang banyak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Sing penting minta maaf. Aku wis njaluk ngapura Ustaz, tapi cen wong kae wae sing ora gelem ngapura. Enggak. Hak dia untuk tidak memaafkan. Kewajiban kita adalah bukan meminta maaf, tapi meminta kehalalan dari orang yang pernah kita zalimi. Saya sudah minta maaf berkali-kali tapi tidak dimaafkan. Minta maaf lagi. Turuti kemauannya sampai nanti memaafkan. Kalau sampai orang ini belum memaafkan, orang ini nanti akan memanggil, akan mengambil pahala kita nanti di akhirat. Tinggal pilih aja, mau minta ditraktir misalnya, minta ditraktir nasi padang lah misalnya, traktir nasi padang misalnya. Minta di ini, minta di ini, minta di ini. Selama yang diminta adalah hak, selama yang diminta adalah kebaikan, maka turuti. Tapi kalau yang diminta yang jelek-jelek, yang maksiat, maka tidak bisa dituruti. Lantas bagaimana Ustadz? Ya jangan berbuat zalim. Ustadz, dasare wong kae wae Ustadz baperan. Nah, saiki kan bahasa terkekiniannya kan baper, bawa perasaan. Diomongi kok kiye sithik jengkel. Dijak ngomong guyonan sithik jengkel misalnya. Nek kok ki lha wis reti wonge jengkelan mok guyoni. Resiko guyoni wong jengkelan ya seperti itu. Kalau sudah tahu orang ini baper, orang ini jengkelan, orang ini sithik-sithik ora isonan, ya jangan dilakukan seperti itu. Karena barangkali orang yang jengkelan ini nanti waliyadzubillah bisa menghambat kita dari masuk surga. Makanya mulai dari sekarang, ora usah nunggu Idul Fitri. Ora usah nunggu Idul Fitri, masih ada sekitar 10 hari nanti pada bulan Ramadan, kita minta maaf kepada saudara yang pernah kita zalimi. Njaluk ngapura, minta kehalalan. Nek wis ngapura alhamdulillah, nek belum ngapura pingine piye? Biar kamu ingin memaafkan saya, kamu minta apa? Piye carane ben kowe ngapura awakku? Piye cara? Bagaimanapun caranya harus dituruti agar nanti pada hari kiamat kita bisa masuk surga dalam keadaan mulus. Allahumma amin. Allah ketika sudah dari kontoro lolos, misalnya ini masih sisa kebahagiaan kita, pada akhirnya kita pun nanti akan masuk surga. Siapa yang mengetuk pintu surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan takutlah neraka allati waquduhan nasu wal hijarah, di mana bahan bakar neraka adalah para manusia, wal hijarah, dan batu-batu. Uiddat lil kafirin, neraka disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Kafir kepada Allah, kafir terhadap nikmat-nikmat Allah, kufur terhadap hal-hal yang Allah berikan kepadanya, orang-orang yang kafir. Kemudian ayat selanjutnya, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin wa amilus solihat, dan beramal soleh ketika di dunia, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasannya bagi mereka surga yang sudah Allah siapkan, di mana mengalir di bawah surga tersebut sungai. Maka kehidupan setelah kematian ini masih panjang. Dimulai dari kehidupan di alam kubur, kehidupan di padang mahsyar, kita menunggu
kemudian dimulai hisab dan timbangan satu persatu, jembatan Sirat, baru kita bisa masuk surga. Ketika kita tidak bisa lolos dari yang pertama, dari pertama kita sudah masuk ke neraka. Tidak lolos di kedua, masuk neraka. Tidak lolos di ketiga, masuk neraka. Tidak lolos di empat, masuk neraka. Kalau sudah lolos keempat ujian tersebut, barulah bisa masuk surga. Jadi jalan menuju surga itu tidak instan. Ikhwah fillah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah hisab kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudah untuk melewati jembatan Sirat. Semoga kita semua bisa lolos nanti sebelum masuk surga dari kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Akhirul kalam, naktafi bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada salah kata, maka pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.